Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melakukan, Bapak akan menjelaskan tentang cara mencetak dokumen sesuai dengan standar kerja gitu. Nah, kalau kita di perkantoran biasanya untuk mencetak dokumen itu sering sekali akan kita lakukan gitu. Nah, yang pertama-tama kita memastikan dulu file yang akan kita print atau kita cetak ya. Di sini sudah saya siapkan filenya. Ini ini sebagai contoh saja ya. File yang akan saya cetak gitu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan mesin cetak itu dalam keadaan menyala begitu. Nah, untuk saat ini saya belum menyalakan mesin cetaknya, akan saya nyalakan terlebih dahulu ya. Oke, mesin cetaknya sudah dalam keadaan nyala, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah menekan tombol CTRL ditambah dengan P di keyboard kita. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Oke, itu cara yang pertama untuk melakukan pencetakan dokumen. Cara yang kedua atau alternatif yang kedua itu bisa dilakukan melalui mengklik menggunakan kursor kita kepada bagian file ini, kita klik, terus ada kotak dialog yang bertuliskan dengan print, oke, atau cetak. Itu kita klik. Nah, sampai tampilan seperti ini. Oke, dalam keadaan ini, maka ketika sudah di dalam proses seperti ini, maka kita lakukan yang pertama-tama adalah memastikan printer kita dalam keadaan ready. Nah, ini Epson L3110 series. Ini sudah dalam keadaan ready. Artinya apa? Artinya dalam situasi saat ini berarti kita siap untuk melakukan mencetakan dokumen gitu. Mohon maaf, pencetakan dokumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam dialog ini gitu. Yang pertama adalah copies. Nah, copies ini jika kita menginginkan mencetak dokumen tersebut dalam jumlah beberapa kopi, atau mungkin kita mencetak lembaran ini untuk 2 atau 3 kopi, berarti kita tinggal menambahkan angkanya di sini. Berapa rangkap yang kita perlukan gitu. Contohnya saya di sini menggunakan hanya perlu 1 rangkap saja. Maka di sini saya tulis 1 ya. Kemudian settingnya ini print all page. Nah, ini jika kita ingin memprint semua dokumen, maka kita pilih print all page. Artinya bahwa mencetak semua halaman gitu. Nah, beda seumpamanya kita mempunyai file yang banyak, contohnya filenya dikatakan 10 file, kita hanya membutuhkan 2 sampai 4 halaman untuk dicetak. Maka kita ganti saja di sini halaman 2 sampai 4. Nah, di sini akan timbul atau di view-nya nanti, previewnya, maka halaman yang akan dicetak halaman 2 sampai 4 saja begitu. Oke. Nah, itu untuk custom print. Nah, custom print. Nah, untuk ada print current page ini artinya apa? Print current page ini halaman yang terakhir kita tampilkan. Contohnya file kita berada di halaman 10 halaman ya. Terus terakhir kita melihatnya atau kursor kita berada pada halaman 9. Berarti kalau kita mau ngeklik ini, berarti halaman 9 akan terprint nantinya gitu. Nah, selanjutnya ini print one side. Nah, ini untuk satu sisi saja. Nah, kalau kita menginginkan satu halaman itu menjadi bolak-balik, maka kita melakukannya dengan manual. Oke. Selanjutnya itu ada collated. Nah, collated ini untuk satu persatu, ada 1 2 3, ada satu ini.
ini untuk mengkoleksikan ya teman-teman. Terus portrait orientation. Nah, ini kalau kita mau mengganti menjadi landscape bisa saja. Nih, tampilan dari kertasnya tersebut nanti akan menjadi landscape ya, atau tidak vertikal, menjadi horizontal. Nah, kalau kita memilih portrait, maka kertas yang akan kita print akan sesuai dengan preview yang ada di sini gitu. Nah, selanjutnya ini ada bagian kertas ya. Kertas ini kita bisa melakukan di A4, ada legal, ada letter. Nah, ini kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Seumpamanya kita mau mencetak dokumen ini dengan A4, berarti kita pilih A4. Oke. Kalau kita milihnya legal, berarti kita klik aja legal. Oke. Disesuaikan dengan ukuran kertas, jenis kertas yang mau kita cetak. Kemudian ada normal, ini ada margin ya. Margin di sini merupakan garis tepinya. Nah, contohnya ini top, left, bottom, right. Nah, ini di top, ini bagian atas, ini jarak dari ujung kertas sampai ke tulisan itu berarti 3 cm. Dari sebelah kiri berarti 4 cm. Dari sebelah bawah itu berarti 4 cm. Dari sebelah kanan berarti 3 cm. Ini untuk jarak antara tepi kertas dengan tulisan nantinya gitu. Ini bisa kita custom juga ya teman-teman, untuk menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, di fitur terakhir ini ada one page per sheet. Nah, contohnya kita mau memperkecil halaman dokumen, kita mau membuat file kita berjumlah 8 halaman, tetapi kita mau membuat dalam satu halaman nantinya gitu. Otomatis jadi halaman-halamannya nanti akan tersusun dalam satu kertas. Nah, ini bisa dipilih ya, 1 per sheet, berarti 1 halaman per kertas gitu. Nah, 2 halaman per kertas bisa dilakukan. Bisa juga kalau kita mau menginginkan 4 halaman tersebut jadi 1 kertas, bisa 6 kertas, dan ini juga bisa disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, setelah semua ini siap untuk melakukan pencetakan, maka kita klik print atau cetak. Maka kita tunggu hasilnya. Sebentar teman-teman. Nah, karena kita tadi membuat hasilnya landscape, maka kita memilih tadi landscape, maka hasilnya akan menjadi landscape seperti ini. Oke. Nah, kita coba dulu, ulangi lagi printnya. Kita coba menjadi portrait orientation. Oke, ini portrait orientation. Portrait orientation. Kita coba ya. Oke, kita coba print. Ini posisi kertasnya akan menghasilkan portrait. Nah, kita coba untuk melakukan portrait ya, portrait. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya portrait, yang satunya landscape. Nah, jadi fungsi yang tadi itu ketika kita memilih untuk landscape kan hasil printingannya, hasil cetakan dokumennya, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Tetapi ketika kita menggunakan portrait, maka hasilnya akan tegak lurus seperti ini, vertikal. Nah, dan ini horizontal. Oke. Baiklah, mungkin sekedar itu. Semoga paham akan penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.